Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam kenal dan salam jumpa ya. Saya Herwan Junaidi, mahasiswa pasca sarjana IPB dari program studi Manajemen Pembangunan Daerah. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tugas yang diberikan oleh Bapak Dr. Insinyur Dedi Budiman Hakim MAEC selaku dosen pengampu daripada mata kuliah Pajak dan Investasi Daerah. Adapun materi yang akan saya sampaikan yaitu metode perhitungan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, berikut ini adalah outline yang akan saya sampaikan. Yang pertama, dasar hukum, yang kedua latar belakang, yang ketiga pajak daerah, yang keempat pajak kendaraan, yang kelima kesimpulan. Lanjut, dasar hukum pemungutan pajak daerah, di mana di negara kita untuk pemungutan pajak daerah itu melalui ketetapan yang pertama Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Yang kedua melalui Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah. Yang ketiga melalui Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang jenis pajak daerah yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak. Yang keempat melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2006 tentang perhitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama kendaraan bermotor. Yang kelima melalui Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang pajak daerah. Lanjutnya, latar belakang, di mana Kalimantan Selatan ini merupakan provinsi dengan luas terkecil di Pulau Kalimantan. Luasnya lebih kurang 37.530,52 km persegi atau 6,98% dari luas Pulau Kalimantan dan 1,96% dari luas Indonesia. Itu data dari BPS tahun 2020. Data dari perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2016 sampai 2021 menunjukkan bahwa provinsi ini terbagi ke dalam 14 kabupaten kota, 152 kecamatan, dan 1.866 desa dan 142 kelurahan. Kalimantan Selatan ini memiliki luas yang kecil, namun provinsi ini memiliki kemampuan keuangan daerah yang cukup besar. Tahun 2018 tercatat bahwa derajat otonomi atau desentralisasi fiskal Kalimantan Selatan berada di posisi ketiga secara nasional setelah DKI Jakarta dan Provinsi Banten. Derajat desentralisasi fiskal Kalimantan Selatan dikategorikan dalam klasifikasi sedang, yaitu sebesar 57,43%. Angka ini menunjukkan bahwa daerah dianggap sudah mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, sumber pendapatan daerah yang paling banyak diterima adalah pajak. Karena pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara, sehingga digunakan untuk pelaksanaan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi penting sekali kita sebagai rakyat Indonesia ya untuk sama-sama taat pajak. Karena sudah dijelaskan tadi bahwa pajak merupakan sumber pendapatan negara dan memiliki fungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang berkaitan dengan negara. Pada dasarnya negara membutuhkan biaya untuk dapat menjalankan tugas-tugas rutin untuk melaksanakan pembangunan. Oke, lanjut. Nah, ini pajak daerah. Di mana pajak daerah itu menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa
kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut Eriandi, pajak daerah itu adalah salah satu sumber pendapatan yang diandalkan oleh daerah, baik daerah provinsi maupun kabupaten atau kota. Dengan demikian, pajak daerah adalah iuran wajib bagi kepada daerah untuk membiayai pembangunan daerah. Pajak daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaannya untuk di daerah diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah. Pajak daerah dibagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi, kemudian juga ada pajak kabupaten kota. Pajak kendaraan bermotor adalah merupakan salah satu pendapatan daerah yang kompeten, di mana dapat memberikan sumbangsi yang tinggi kepada daerah karena kendaraan bermotor dapat membantu kelancaran transportasi untuk kegiatan rakyat. Ditambah semakin meningkatnya volume kendaraan bermotor, pajak yang akan dikenakan pada pemilik akan semakin tinggi. Dalam hal ini dapat meningkatkan pendapatan penerimaan daerah tertentu dari sektor pajak kendaraan bermotor. Supaya tidak terjadi penyalahgunaan dalam hal pengalokasian penghasilan daerah, maka harus ada pengawasan. Ya. Hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor paling sedikit dialokasikan itu 10% untuk meningkatkan sarana dan prasarana jalan serta meningkatkan modal transportasi umum. Pajak yang dikelola pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten, dapat dilihat pada gambar berikut ini. Jadi, kalau pajak provinsi itu ada pajak kendaraan bermotor, ada pajak bahan bakar kendaraan motor, ada biaya balik nama kendaraan bermotor. Kalau pajak kabupaten kota, pajak hotel, pajak reklame, pajak parkir restoran, pajak restoran, dan juga pajak hiburan. Nah, berikut adalah pajak kendaraan. Jadi secara umum pengertian pajak kendaraan bermotor adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara yang memiliki kendaraan bermotor. Pemungutan pajak kendaraan bermotor terdapat dalam hukum yang mengatur tentang bagaimana sistem dalam pemungutan pajak tersebut yang terkandung dalam pasal 1 angka 12 dan 13 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Selanjutnya, tarif pajak kendaraan bermotor pribadi menurut pasal 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu yang pertama, untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% dan paling tinggi sebesar 2%. Selanjutnya, untuk kepemilikan kendaraan bermotor yang kedua dan seterusnya, tarifnya dapat ditetapkan secara progresif atau paling rendah sebesar 2% dan paling tinggi sebesar 10%. Sedangkan tarif pajak kendaraan bermotor angkutan umum, ambulan, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, pemerintah, TNI Polri, pemerintah daerah, dan kendaraan lainnya yang ditetapkan dengan peraturan daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% dan paling tinggi yaitu 1%. Kemudian tarif pajak kendaraan bermotor ala-ala berat dan ala-ala besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% dan paling tinggi sebesar 0,2%. Nah, berikut jumlah kendaraan bermotor yang ada di Kalimantan Selatan. Data ini dari mulai tahun 2015 sampai 2019. Nah, ini klasifikasi jumlah kendaraan tahun 2019, di mana pendataan jumlah kendaraan bermotor yang masih berpotensi untuk digali disajikan dalam klasifikasi berdasarkan tahun buat. Akan tetapi, dalam pendataan tersebut, Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan memiliki keterbatasan dalam hal pengelompokan secara rinci dari tahun ke tahun. Nah, selanjutnya adalah potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Kalimantan Selatan, di mana perhitungan perkiraan kasar potensi pajak kendaraan bermotor dilakukan berdasarkan angka perhitungan kasar. Dengan tarif kepemilikan pertama yaitu sebesar 1,5% sesuai dengan nilai jual kendaraan bermotor atau NJKB dari masing-masing jenis kendaraan.
Perhitungan perkiraan besar potensi kendaraan bermotor dengan tahun buat dari 2014 menggunakan NJKB tahun 2015 dengan pertimbangan sebagian besar kendaraan pada tahun tersebut memiliki tahun buat kisaran tahun 2000 ke atas, sehingga tidak terjadi perubahan yang terlalu jauh terhadap NJKB yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak. Perkiraan potensi pajak kendaraan bermotor di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2015 sampai 2019 masih bisa digali seiring dengan upaya-upaya pengoptimalisasi pajak. Artinya data ini menunjukkan bahwa secara perhitungan kasar potensi kendaraan bermotor yang masih bisa digali oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kalimantan Selatan masih memiliki kesempatan untuk meningkatkan pajak kendaraan bermotor. Dalam hal ini diperlukan optimisme dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengoptimalkan pajak kendaraan bermotor di tahun-tahun mendatang. Nah, berikut ini adalah efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Kalimantan Selatan, di mana secara keseluruhan kalau dilihat tabel ini rata-rata efektivitas pajak kendaraan bermotor di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2015 sampai 2019 tergolong efektif dan dapat dikatakan bahwa kinerja pajak dan dari sisi efektivitas sudah bernilai baik. Hanya saja pada tahun 2015 dan 2017 itu kriterianya cukup efektif ya. Hal ini dikarenakan adanya kebutuhan belanja daerah yang besar sehingga dilakukan peningkatan terhadap target pendapatan daerah termasuk pajak kendaraan bermotor. Tetapi peningkatan target ini tidak diimbangi dengan kepatuhan dan kemampuan masyarakat dalam membayar pajak, sehingga justru terjadi ketidakseimbangan yang signifikan antara potensi, target, dan realisasi. Nah, ini yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi berdasarkan tabel efektivitas, diketahui bahwa kinerja penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan kinerja yang cukup baik. Dibuktikan dari rata-rata laju pertumbuhan yang bernilai positif yaitu sebesar 5,98%. Kontribusi terhadap PAD yang bernilai sedang yaitu sebesar 21,30%. Dan efektivitas yang menunjukkan tingkat efektif dengan nilai 98,50%. Realisasi penerimaan pajak kendaraan di Kalimantan Selatan dari tahun 2015 hingga 2019 rata-rata melebihi rasio efektivitasnya telah mencapai lebih dari 100%. Jika dilihat pada tahun 2017 hingga 2019 menandakan bahwa pemungutan pajak kendaraan di Provinsi Kalimantan Selatan sudah sangat efektif. Adanya peningkatan wajib pajak kendaraan dapat meningkatkan penerimaan atau realisasi pajak kendaraan tersebut, sehingga target yang ditetapkan pun ditingkatkan dari tahun ke tahunnya. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan metode perhitungan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Kalimantan Selatan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.